Ada sebuah desa bernama Sukasari. Desa ini terletak tenang di kaki Gunung Gede. Udaranya sejuk dan segar. Penduduknya hidup sederhana, bertani dan beternak. Sawah terbentang luas dan hijau. Sungai mengalir dengan air yang jernih. Di Sukasari, hidup terasa tentram dan damai. Di desa itu tinggallah seorang pemuda bernama Arsa. Arsa suka sekali menjelajahi alam sekitar. Dia sering mendaki bukit dan memancing di sungai. Arsa merasa dekat dengan alam. Dia percaya alam menyimpan banyak misteri. Misteri yang membuatnya selalu ingin tahu. Pada suatu hari, Arsa mendengar cerita tentang Aji Gineng. Katanya, Aji Gineng adalah ilmu kuno yang sangat sakti. Ilmu ini bisa membuat manusia berbicara dengan hewan. Arsa sangat penasaran. Apakah cerita itu benar? Bagaimana caranya mempelajari Aji Gineng? Rasa ingin tahu Arsa semakin besar. Dia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Arsa bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Dia ingin mempelajari Aji Gineng. Mungkinkah dia bisa? Pak Nala adalah sesepuh desa yang terkenal bijaksana. Beliau juga dipercaya menguasai ilmu spiritual. Arsa memberanikan diri untuk menemui Pak Nala. Ia ingin bertanya tentang Aji Gineng. Aji Gineng memang ada, Arsa, kata Pak Nala. Tapi tidak mudah untuk mempelajarinya. Pak Nala menjelaskan bahwa Aji Gineng hanya bisa dikuasai dengan tekad yang kuat, hati yang tulus dan bersih. Arsa harus siap menjalani ujian yang berat. Arsa tidak gentar. Dia bertekad untuk menjalani ujian dari Pak Nala. Dia harus bermeditasi di bawah pohon beringin tua. Dia juga harus berpuasa mutih selama 7 hari. Arsa menjalaninya dengan penuh kesabaran. Dia fokus pada tujuannya, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Hari demi hari Arsa lewati dengan penuh disiplin. Dia merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa lebih tenang dan lebih dekat dengan alam. Dia bisa merasakan energi alam mengalir dalam dirinya. Di siang hari yang panas, Arsa tetap bermeditasi. Di malam yang dingin, ia tetap khusyuk berdoa. Dia merasakan panasnya terik matahari dan dinginnya angin malam. Dia merasakan lapar dan dahaga. Namun tekadnya tak pernah padam. Pada hari ke-7, Arsa merasa jiwanya seperti terlahir kembali. Dia merasa ringan dan damai. Dia merasa terhubung dengan alam semesta. Dia tahu dia telah berhasil melewati ujian pertama. Malam itu, Arsa mendapat penglihatan. Seekor burung hantu besar dengan mata tajam muncul di hadapannya. Burung hantu itu menatap Arsa dengan tajam. Lalu ia membuka paruhnya dan berbicara. Aji Gineng telah memilihmu. Arsa terkejut. Ia tak percaya bisa mendengar suara burung hantu. Burung hantu itu kemudian mengajarkan Arsa sebuah mantra. Mantra untuk membuka kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Arsa mengulang mantra itu dengan khidmat. Anis persuing bestani spirituus mengalir dalam dirinya. Sejak saat itu, Arsa bisa bicara dengan hewan. Ia sering berbincang dengan burung-burung di hutan. Ia juga sering bermain dengan ikan-ikan di sungai. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor kucing liar. Kucing itu bercerita tentang pencuri yang masuk ke desa. Arsa segera melaporkan kejadian itu kepada warga desa. Berkat informasi dari kucing liar, pencuri itu berhasil ditangkap. Warga desa kagum dengan kemampuan Arsa. Mereka berterima kasih karena Arsa telah menyelamatkan desa. Arsa menyadari bahwa Aji Gineng adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Ia harus menggunakan kemampuannya untuk kebaikan. Ia harus membantu mereka yang membutuhkan. Ia juga harus menjaga keseimbangan alam. Arsa berjanji dalam hati. Ia akan menggunakan Aji Gineng dengan bijaksana. Ia tak akan menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Ia akan selalu ingat pesan Pak Nala. Kekuatan yang besar harus diimbangi dengan hati yang besar pula. Hidup Arsa berubah, ia menjadi pahlawan desa. Namun, ia tetap rendah hati, ia tak pernah sombong, ia tetap ramah kepada semua orang. Ia tetap rajin membantu warga desa. Ia selalu ingat bahwa Aji Gineng adalah anugerah. Anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan. Arsa terus menjalani hidupnya. Ia terus belajar dari alam, ia terus mengasah kemampuannya. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Ia siap menghadapi segala rintangan. Ia akan terus berbuat baik. Ia selalu ingat pesan Pak Nala, tetaplah rendah hati, Arsa. Sebab kerendahan hati itu sehingga bijaksana.